Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diungkapkan bahwa ada 4 orang wanita yang menjadi pemuka sekaligus ahli surga. Pemuka artinya mereka berada di tempat di depan, terhormat, dan menempati posisi yang memang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ketika mereka di dalam surga. Siapakah 4 wanita itu? Yang pertama adalah Bunda Siti Maryam binti Imran. Beliau kita kenal adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Bunda Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga adalah Bunda Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Rasulullah yang pertama. Yang terakhir adalah Bunda Siti Aisyah binti Abu Bakar. Beliau adalah istri Rasulullah. Saudara, dari 4 wanita ini kita coba angkat akhlak salah seorang di antaranya, itu akhlak Bunda Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Rasulullah yang pertama, yang mana kita tahu bahwa Umi Khadijah adalah seorang pengusaha sukses di kota Mekah. Dan di Tanah Suci ini beliau adalah orang yang boleh dikatakan konglomerat, memiliki harta kekayaan lebih kurang 2/3 di kota Mekah ini. Artinya dia punya tanah, punya rumah, dan punya berbagai bisnis, sehingga 2/3 kekayaan itu ada di tangan Bunda Siti Khadijah. Jadi luar biasa, beliau ini adalah seorang pengusaha yang sukses, ternama, terkenal. Inilah yang kemudian menjadi istri Rasulullah, yang awalnya adalah merupakan mitra usahanya, mitra kerjanya. Kemudian Rasulullah juga pada akhirnya menjadi suami tercinta dari Bunda Siti Khadijah. Salah satu dialog yang sangat monumental di mana Umi Khadijah mengatakan, "Wahai suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya tidak lama lagi perjalanan hidupku akan mengakhiri dunia yang panah ini. Oleh karena itu ya Rasulullah, suamiku tercinta, sekiranya di dalam aku selama menjadi istrimu terdapat hal-hal yang tidak memenuhi harapan, terdapat hal-hal yang belum melaksanakan pengabdian sebagai seorang istri yang baik, sebagai istri yang solehah, aku mohon engkau maafkan lahir dan batin, agar kelak aku tidak lagi punya sangkutan paut tatkala aku mengabdikan diri sebagai istri yang solehah kepada dirimu ya Rasulullah. Aku mohon dimaafkan, aku mohon diikhlaskan, karena bagaimanapun sesempurna seorang istri pasti memiliki kekurangan, kelemahan dari seorang wanita. Sekali lagi maafkan aku ya Rasulullah di atas kekurangan dan kelemahan yang aku miliki." Rasulullah mendengar permintaan maaf dari Siti Khadijah ini. Tentu saja hatinya bergemuruh. Siti Khadijah akan pergi selamanya, meninggalkan Rasulullah, dan tidak akan pernah kembali. Sementara Rasulullah sendiri masih dalam dakwah Islamnya, belum selesai. Sehingga dengan kepergian Umi Khadijah ini tentu saja sangat-sangat akan memukul dirinya, pikirannya, perasaannya, hatinya, dan wabil khusus perjuangannya. Pada kesempatan yang lain, dalam kondisi masih dalam keadaan sakit, Umi Khadijah memanggil anandanya Siti Fatimah. "Wahai anakku, rasanya Umi sudah tidak lama lagi menjalani kehidupan dunia. Ketika nanti
Umi wafat, maka tolonglah sampaikan kepada ayahandamu, Umi meminta sorbannya yang akan dijadikan kain kapan kelak ketika Umi mengalami kematian. Sampai begitunya. Mengapa Umi Khadijah meminta kain kapan ini? Karena tidak ada kain lain. Tidak ada kain yang bisa dijadikan kain kapan bagi Umi Khadijah. Sampai begitu suasana di akhir hayat Umi Khadijah. Bahkan dalam sejarah dikatakan Umi Khadijah memiliki baju yang robek, koyak, itu ditambal sampai 83 tambalan. Begitulah rendah hatinya, begitulah sulitnya kehidupan Umi Khadijah mendampingi Rasulullah di tengah dakwah yang dilakukan. Tapi dia tidak pernah menyerah. Sampai akhir hayatnya pun dia masih mau menyerahkan segala apa yang ada dalam jiwa dan raganya. Maka itu permintaan terakhir Umi Khadijah kepada Rasulullah, agar diberikan sorban yang dipakai Rasulullah, yang selalu digunakan untuk dakwah, yang selalu digunakan ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya pembicaraan Umi Khadijah dengan Siti Fatimah dan Rasulullah tentang kain kapan ini didengar oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan apa yang terjadi dialog antara keluarga ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu juga Allah memerintahkan agar menyerahkan kain kapan. Ada 5 paket pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu Allah menyampaikan salam kepada Umi Khadijah yang telah pergi mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu 5 paket ini diserahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, untuk siapa saja 5 paket kain kapan ini diserahkan? Kata Jibril, yang pertama adalah untuk Siti Khadijah yang telah wafat meninggalkan kita semua. Yang kedua untuk engkau sendiri ya Rasulullah. Yang ketiga untuk Sayyidina Ali. Dan yang keempat untuk Siti Fatimah Zahra. Dan yang kelima untuk cucumu Hasan. Bagaimana dengan cucuku Husain? Kata malaikat Jibril, cucumu Husain satu saat akan mendapat musibah dan dia akan dibantai oleh orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran beliau. Maka dia nanti akan wafat dalam keadaan terbunuh dan dia tidak dikapankan. Maka itu aku hanya membawa 5 yang diperintahkan Allah SWT disampaikan kepada engkau. Menangislah Rasulullah mendengar pernyataan malaikat Jibril ini, di luar dugaan dan bayangan bahwa salah satu cucunya akan mendapat musibah satu saat kelak dalam perjalanan sejarah. Saudara, inilah betapa indah dan mulianya hati seorang Siti Khadijah, istri Rasulullah. Sampai akhir kematiannya pun dia tidak meminta sesuatu. Dia tidak meminta yang macam-macam kepada Rasulullah. Dia tahu diri, siapa dirinya sebagai hamba Allah. Dia tahu diri, siapa dirinya sebagai istri Rasulullah. Dia tahu diri bagaimana kondisi dan keadaan Rasulullah. Sementara dakwah baru berjalan 10 tahun. Dan dakwah ini belum selesai. Masih akan berlanjut 13 tahun berikutnya. Perjalanan akhir Umi Khadijah dikisahkan sekitar 65 tahun. Saudara, inilah sebuah kemuliaan. Semoga kita semua bisa mentauladani akhlak Rasulullah ini dan keluarganya yang telah dicontohkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.